Kepercayaan di tengah ketidakpastian. Kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian. Ada saat-saat di mana kita merasa seperti berjalan di jalan yang gelap, tanpa petunjuk kemana kita harus melangkah selanjutnya. Kita menghadapi perubahan, tantangan, dan pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban instan. Dalam situasi seperti ini, mudah untuk merasa cemas, ragu, atau bahkan takut. Namun, justru di tengah ketidakpastian itulah kepercayaan sejati diuji dan dikuatkan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang muncul ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan kita. Sebaliknya, kepercayaan sejati muncul ketika kita memilih untuk tetap melangkah, meskipun kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Ini adalah tindakan menyerahkan kendali dan mempercayai bahwa ada rencana yang lebih besar daripada yang kita pahami saat ini. Dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan pemahaman kita sendiri, tetapi untuk sepenuhnya mempercayai Tuhan. Ketika kita mengakui Tuhan di setiap langkah kita, Dia akan membimbing dan meluruskan jalan kita, bahkan di tengah ketidakpastian. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan di tengah ketidakpastian? Pertama, kita harus memahami bahwa kita tidak sendirian. Ketika kita merasa bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa, kita perlu mengingat bahwa ada tangan yang selalu menuntun kita, seperti seorang anak kecil yang menggenggam tangan orang tuanya saat berjalan di tempat asing. Kita juga bisa belajar untuk mempercayai bahwa ada bimbingan yang lebih besar dari sekedar pemahaman kita. Selain itu, penting untuk tetap teguh dalam keyakinan kita, bahkan ketika keadaan di sekitar tampak tidak menjanjikan. Harapan bukanlah sekadar optimisme kosong, tetapi sebuah keputusan sadar untuk melihat kemungkinan baik di tengah tantangan. Ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, bukan berarti perjalanan kita berakhir. Mungkin itu hanya berarti kita perlu mencari jalan lain, atau mungkin kita perlu menunggu hingga waktu yang tepat. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini memberikan jaminan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di tengah ketakutan dan kebimbangan, Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kepercayaan juga erat kaitannya dengan kesabaran. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali ingin jawaban instan dan solusi segera. Namun, ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk berkembang. Seperti benih yang ditanam di tanah, butuh waktu bagi akar untuk tumbuh sebelum kita bisa melihat tunas yang muncul ke permukaan. Demikian pula dengan kehidupan, ada proses yang harus kita lalui, dan setiap proses itu memiliki makna tersendiri. Salah satu cara untuk memperkuat kepercayaan adalah dengan mengingat kembali bagaimana kita telah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Kita mungkin pernah berada dalam situasi yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar, tetapi entah bagaimana kita berhasil melaluinya. Pengalaman-pengalaman masa lalu bisa menjadi bukti bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira, dan bahwa selalu ada harapan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Ketika kita merasa goyah, kita juga bisa mencari penghiburan dalam refleksi dan doa. Luangkan waktu untuk menyepi, menjauh dari kebisingan dunia, dan mendengarkan suara hati kita. Dalam keheningan, kita seringkali menemukan ketenangan yang sebelumnya bersembunyi di balik kekhawatiran kita. Ini adalah momen di mana kita dapat merasakan kehadiran yang lebih besar, yang meyakinkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir, tetapi membawa segala permohonan kita kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera dari Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita, bahkan di tengah situasi yang tidak pasti. Kepercayaan bukan hanya tentang menunggu dan berharap, tetapi juga tentang bertindak. Saat kita mempercayai bahwa ada rencana yang lebih besar, kita mengambil langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sambil tetap terbuka terhadap arah yang mungkin diberikan kepada kita. Tindakan sekecil apapun yang dilakukan dengan keyakinan bisa membawa kita lebih dekat ke tempat yang kita tuju. Pada akhirnya, kepercayaan di tengah ketidakpastian adalah tentang belajar untuk melepaskan dan menerima. Melepaskan rasa takut akan hal-hal yang di luar kendali kita dan menerima bahwa hidup adalah perjalanan dengan banyak tikungan yang tidak selalu kita mengerti. Namun, di setiap langkah ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada kekuatan yang bisa kita bangun, dan ada keyakinan yang bisa terus bertumbuh. Kepercayaan di tengah ketidakpastian juga melibatkan pengembangan sikap positif dan juga optimis. Ketika kita memilih untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, kita dapat menemukan makna di balik setiap situasi yang sulit. Misalnya, ketika kita kehilangan pekerjaan, mungkin itu adalah kesempatan untuk menemukan karir yang lebih sesuai dengan passion kita. Atau ketika kita menghadapi kegagalan, itu bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat di masa depan. Selain itu, penting untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan membangun iman kita. Komunitas yang positif dapat memberikan dorongan dan kekuatan ketika kita merasa lemah. Mereka dapat mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan dan membantu kita tetap teguh dalam keyakinan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Di tengah ketidakpastian, kita dapat yakin bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Dalam kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, kita dapat menghadapi ketidakpastian dengan damai sejahtera dan keyakinan bahwa Dia selalu memegang kendali. Kepercayaan bukan hanya tentang mengetahui semua jawabannya, tetapi tentang yakin bahwa apapun yang terjadi, kita akan menemukan jalan ke depan. Tuhan menyertaimu, memperhatikan setiap langkahmu, dan senantiasa siap menolongmu dan keluargamu. Receive and swear Christ. Amen.